Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Octaviana dengan NPM 2031050179 dari Prodi Sosiologi Agama 6C, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, perbedaan antara individu dan kelompok adalah hal yang wajar. Keberagaman dalam kelompok masyarakat ini merupakan fenomena sosial horizontal dan fenomena sosial vertikal. Perbedaan anggota masyarakat ini dalam sosiologi disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini memungkinkan untuk mengklasifikasikan individu dan kelompok secara berbeda-beda. Nah, sampai yang sini ada yang tahu nggak sih stratifikasi sosial itu apa? Yuk, ikutin terus videonya. Materi yang akan kita bahas itu ada 6. Yang pertama ada pengertian stratifikasi sosial. Yang kedua ada faktor pembentuk stratifikasi sosial. Yang ketiga ada sifat stratifikasi sosial. Yang keempat ada fungsi stratifikasi sosial. Yang kelima ada dampak stratifikasi sosial. Dan yang keenam, contoh stratifikasi sosial. Langsung aja yang pertama yaitu A, pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang berarti lapisan. Sementara sosial artinya masyarakat. Secara sederhana, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai lapisan masyarakat. Stratifikasi sosial adalah sebuah pembeda yang mengategorikan masyarakat menjadi beberapa kelas secara vertikal yang diwujudkan dalam bentuk tingkatan masyarakat paling tinggi sampai paling rendah. Selanjutnya ada pengertian stratifikasi sosial menurut tokoh. Yang pertama ada Max Weber. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial merupakan penggolongan anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada dimensi, ekonomi, status, dan politik. Pada dimensi ekonomi, dilihat dari harta, modal, maupun kekayaan yang dimiliki. Pada dimensi status, dilihat dari latar belakang pendidikan, gaya hidup, dan hak-hak istimewa. Pada dimensi politik, dilihat dari kekuasaan dan wewenang. Tokoh yang kedua yaitu ada Soedjono Sukanto. Menurut Soedjono Sukanto, stratifikasi sosial merupakan pembedaan posisi seseorang ataupun kelompok yang pembedaan kedudukannya secara vertikal. Selanjutnya itu ada faktor pembentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada 7 jenis atau 7 dasar pembentuk stratifikasi sosial yang tidak semua orang bisa memilikinya. Oleh sebab itu, muncullah lapisan-lapisan sosial untuk membedakan mereka yang memiliki prestige dan yang tidak memiliki prestige. Nah, dari ke-7 poin tersebut, yang pertama itu ada kekayaan. Kekayaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena adanya perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang memiliki harta lebih banyak diletakkan di lapisan sosial paling atas. Sebaliknya, seseorang yang tidak berkecukupan akan diletakkan di lapisan paling bawah. Jadi, contohnya itu ada orang kaya dan orang nggak mampu. Pasti orang kaya ini lebih dihormati dan disegani daripada si orang nggak mampu. Nah, yang kedua itu ada kekuasaan. Kekuasaan menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial karena tidak semua orang bisa menduduki jabatan yang sama. Hal ini membuat individu yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan sosial atas seperti presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Mereka juga berwenang untuk mengatur dan menata pemerintahan.
Nah, yang ketiga ada kehormatan. Stratifikasi sosial berdasarkan kehormatan ditempati oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin, berjiwa karismatik, atau seseorang yang tinggal di wilayah tertentu dalam waktu yang lama. Contohnya ada pemuka adat. Pemuka adat mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat itu ada keturunan. Stratifikasi ini diperoleh secara turun-temurun atau dengan kata lain hanya bisa didapatkan melalui kelahiran atau perkawinan. Stratifikasi ini berhubungan dengan status individu yang dibawa sejak lahir. Contohnya ada Pangeran William yang merupakan cucu dari Ratu Elizabeth II atau keluarga konglomerat. 5. Ada pendidikan. Kalian semua sadar nggak sih? Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan status sosial. Dengan menempuh pendidikan yang tinggi, kamu dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, sehingga taraf kehidupan kamu pun ikut naik. Nah, jadi kalau kita sekolah sampai perguruan tinggi, kita juga mendapatkan kerja yang bagus, ekonomi kita juga bagus. Ini memungkinkan kita itu ikut ke stratifikasi sosial yang atas. Yang keenam ada status sosial. Stratifikasi sosial berdasarkan status sosial dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Jenis stratifikasi ini dapat berubah tergantung di mana individu itu berada. Misalnya, ibumu adalah seorang CEO perusahaan. Di kantornya, ia menempati posisi yang paling tinggi. Nah, akan tetapi, setelah ia sampai rumah, status ibumu sama dengan ibu rumah tangga lainnya. Nah, yang ketujuh ada gaya hidup. Dengan adanya globalisasi, kehidupan masyarakat semakin maju. Ditambah kehadiran media sosial yang membuat orang berlomba-lomba untuk tampil dengan menarik. Nah, hal ini yang membuat gaya hidup menjadi dasar pembentuk stratifikasi sosial. Contohnya itu kita upload di media sosial. Kita menggunakan mobil mewah. Orang-orang ngiranya kita, wah, si ini punya mobil mewah nih. Padahal kita nggak tahu itu mobil siapa. C. Sifat stratifikasi sosial. Terdapat 3 sifat stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama yaitu stratifikasi terbuka, open social stratification. Stratifikasi sosial terbuka memungkinkan anggota di tiap lapisan untuk dapat berpindah posisi ke atas, social climbing, atau ke bawah, social sinking. Tentu saja, diperlukan usaha untuk mencapai puncak tertinggi, salah satunya lewat pendidikan. Stratifikasi ini bersifat dinamis, sehingga siapapun bisa melakukan mobilitas sosial. Yang kedua, stratifikasi tertutup atau stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup biasanya terjadi pada lingkungan kerajaan atau keluarga konglomerat. Sistem lapisan sosial ini cenderung kaku dan membatasi anggotanya untuk menikah dengan orang di luar klan mereka. Ini sebabnya status sosial yang diperoleh hanya bergantung pada kelahiran. Yang ketiga ada stratifikasi campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah kombinasi antara stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Perlu diingat, individu yang mengalami stratifikasi campuran hanyalah mereka yang berasal dari stratifikasi tertutup, kemudian berpindah ke masyarakat yang menganut sistem stratifikasi terbuka. Contohnya, mereka yang memiliki kasta Brahmana sangat dihormati di Bali. Tetapi, ketika pindah ke kota lain, status sosialnya menjadi sama dengan masyarakat lainnya. D. Fungsi stratifikasi sosial. Kalian ada yang tahu nggak sih fungsi dari stratifikasi sosial itu apa? Bukannya malah memicu sebuah konflik ya? Tunggu dulu. Stratifikasi sosial
justru membuat tatanan hidup kita jadi lebih terstruktur loh. Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu ada di bidang perekonomian, yaitu sebagai alat pembagian kerja dan sebagai alat solidaritas. Yang pertama, sebagai alat pembagian kerja, yaitu stratifikasi sosial berfungsi sebagai alat pembagian peran individu di tempat kerja. Ada pemilik perusahaan, bagian HRD, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan sebagainya. Hayo, kamu tahu nggak kenapa bisa berbeda? Yap, karena setiap orang memiliki keahlian, latar belakang, dan kompetensi yang tak sama. Yang kedua ada sebagai alat solidaritas. Berada di lapisan sosial yang sama, membuat hubungan antar kelompok menjadi lebih padat. Pengusaha saling bekerja sama untuk mengembangkan bisnis mereka. Sementara para buruh melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan hak hidup mereka dengan lebih baik. Fungsi stratifikasi sosial yang kedua itu ada di bidang politik, yaitu sebagai penentu peran dan berwenang. Kamu masih ingat kan, hak dan kewajiban seseorang dilihat dari seberapa besar kekuatan yang dia punya. Nah, fungsi stratifikasi dalam bidang politik ini bertujuan untuk membagi kewenangan dalam kehidupan. Contohnya, pemerintah berperan dalam memimpin negara dan berkewajiban untuk menjamin kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan berupa undang-undang. Sedangkan rakyat berperan untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dibuat serta berpartisipasi dalam pemilihan umum. Masih di bidang politik, fungsi stratifikasi sosial di bidang politik yang kedua itu ada sebagai mobilitas politik. Artinya, stratifikasi memotivasi sosial individu atau kelompok untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Tujuannya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih tinggi agar bisa membantu mengalirkan aspirasi masyarakat. Fungsi stratifikasi sosial yang ketiga itu ada di bidang pendidikan. Yang pertama ada sebagai alat pengelompokan peserta didik. Nggak cuma ekonomi dan politik, lapisan sosial juga berlaku pada sistem pendidikan. Siswa akan berkurang berdasarkan usia dan kemampuannya, mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Nggak cuma itu, fungsi stratifikasi sosial di bidang pendidikan juga berfungsi mendorong mobilitas sosial dan memotivasi bagi individu untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pendidikan. Selanjutnya, dampak stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik dampak negatif maupun dampak positif. Yang pertama, dampak positif stratifikasi sosial. Pemerataan pembangunan di setiap daerah yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial. Muncul sebuah keinginan dari individu dalam masyarakat untuk bersaing dan berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga individu lebih bekerja keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Yang kedua, dampak negatif stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi individu serta masyarakat. Salah satu dampaknya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi antara lapisan atas dan lapisan bawah masyarakat yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan, sumber daya, dan kekuasaan. F. Contoh stratifikasi sosial. Ada beberapa contoh stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama, contoh stratifikasi sosial terbuka. Contohnya, seorang penjual makanan seafood kaki lima
yang sangat menekuni usaha kecilnya, sehingga ia bisa mengembangkan usaha makanannya yang kaki lima menjadi restoran. Ia berhasil menjadi pengusaha rumah makan seafood berkat kegigihannya dalam berbisnis. 2. Contoh stratifikasi sosial tertutup. Masyarakat Bali yang hidup dengan sistem kata di wilayahnya membuat mereka sulit berpindah strata sosial dalam prosesnya. Dalam hal ini, sistem kasta telah membagi masyarakat Bali menjadi 4 kelompok, yakni Sudra, Waisya, Satria, dan Brahmana. 3. Contoh stratifikasi sosial campuran. Sistem kasta di Bali membuat masyarakatnya sulit berpindah kedudukan. Tapi, stratifikasi sosial jenis ini membuat orang yang memiliki kasta tertinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Ia bisa berpindah ke wilayah lain di luar Bali, tetapi kedudukannya juga harus berubah sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Sekian video mengenai stratifikasi sosial. Saya mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.